Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rahmat di Grand Nuansa. Kali ini saya lagi ada di proyek di daerah Serpong. Kita lagi bangun kos-kosan 3 lantai. Isinya ada 20 kamar. Kita cek dalamnya yuk. Oke, jadi ini ada masuknya dari sini. Ini pintu utama. Area sini adalah area parkiran mobil yang bisa juga untuk akses ke dalam. Kemudian konsepnya industrialis modern. Nanti di dalamnya akan lebih banyak warna abu-abu, warna semen, dan natural. Di sini masuk ke area komunal. Di sini adalah tempat berkumpulnya anak-anak kos nih. Di sini dia bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa nonton bola bareng. Jadi ada roster untuk sirkulasi udaranya, jadi tetap enak gitu ya. Kemudian di sini sebagian plafonnya itu adalah expose. Jadi yang expose ini kita kasih finishing semen, itu kita pakai merek Demix ya. Jadi natural banget. Kemudian ada plafon yang memang pakai gypsum untuk menutupi area-area pipa-pipa yang agak berantakan sih sebenarnya. Ini nanti akan ada tangga untuk naik ke atas. Kemudian di sini nantinya itu kamar untuk pengelola yang akan mengelola kos day to day-nya, daily-nya. Di sini ada KWH setiap kamar. Jadi kamar-kamar ini masing-masing dia punya KWH sendiri, jadi dia bisa isi token sendiri di sini. Jadi nggak ada panel-panel KWH yang jorok tampilannya di area koridor. Kemudian di sini ada panel utamanya. Di sini ada kamar mandi untuk umum. Kalau misalnya untuk tamu ya, di sini ada wastafelnya dan ada klosetnya di area dalam. Ini adalah pintu samping untuk maintenance sih sebenarnya. Jadi di sini ada ruangan server, kemudian ada gudang untuk taruh barang-barang yang kebutuhan dari kos-kosan sendiri. Kitchen set ada di sini ada kompor, ada kulkas, ada microwave, kebutuhan untuk anak-anak kos. Kemudian di sini nantinya akan ada meja untuk kalau misalnya teman-teman kos ini males untuk kerja di kamar nih, pengen ke bawah. Jadi kita sediain meja juga untuk mereka bisa WFH. Oke, di sini udah mulai 1 kamar. Jadi di lantai 1 ini totalnya ada 4 kamar. Di sini yang pertama, ini yang paling kecil, kamar mandi dalam ya. Kemudian di sini adalah kamar 3, ini yang paling besar nih. Dan di sini adalah kamar yang nomor 4. Kita lanjut ke lantai 2 yuk. Oke, sekarang kita sudah dari lantai 2 nih. Jadi dari tangga ini ketemu dengan koridor. Jadi di lantai 2 ini ada 8 kamar totalnya. Kemudian ini ada shaft untuk jalur pipa. Sini ada jalur pipa listrik dari jalur pipa air. Nantinya akan kita tutup pakai expander. Jadi akan lebih kelihatan lagi style industrialnya di sini. Kita cek 1 kamar yuk. Ini ada kamar yang paling besar di sini. Di sini ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam itu lengkap dengan kloset, shower, kemudian ada wastafelnya, pencahayaan alami, dan boven ini namanya sudah ada udaranya juga. Jadi kamar mandinya ini nggak lembab. Kamar ini tipe kamar yang paling besar. Jadi dia punya tipe kamar sudut ya, atau full kalau misalnya di rumah gitu ya. Jadi dia punya 2 jendela di sini. Untuk materialnya sendiri kita pakai keramik motif semen supaya terkesan industrialnya lebih kelihatan lagi nih dari. Kemudian untuk catnya sendiri itu kita pakainya dulu. Untuk masing-masing ukuran kamar di sini berbeda-beda nih teman-teman. Ada yang kecil dan ada yang besar. Yang tadi kita lihat sudah yang besar nih, ada yang tipe sedangnya. Jadi dia hanya cukup untuk kasur ukuran 1 meter. Kemudian di sini ada meja kerja dan ada lemari yang kita siapkan di sebelah sini nih. Ini ada wardrobe untuk lemari 2 pintu. Bagian bawahnya adalah untuk tempat lemari sepatu teman-teman. Kemudian di sini yang versi besarnya ada di sini. Kalau versi besar itu dia kasurnya dia bisa pakai ukuran yang 160. Area lemarinya juga ada sendiri. Dan masing-masing kamar ini sudah termasuk dengan TV teman-teman. Jadi TV, internet, udah lengkap semuanya deh. Pintu kayu ini nantinya akan pintu lapis HPL gitu ya. Dan di sisi sini tangga ini adalah void sampai ke atas. Nantinya kalau misalnya sudah jadi dia pakai atap solar LED clear, jadinya cahaya akan berlimpah sih di area void ini, jadi nggak perlu lagi pakai lampu di siang hari. Oke, kita cek lantai 3-nya yuk. Sekarang kita sudah di lantai 3. Nah ini masih proses finishing nih, masih proses plaster dinding, kemudian pasang keramik. Kita bisa lihat nih karena plafonnya di sini belum ketutup. Di sini ada untuk stop keran air. Jadi setiap lantai kita sediakan stop keran air seperti ini. Ini untuk pembagi antara sisi wings depan, sisi wings belakang. Kalau misalnya ada perbaikan di sisi belakang, kita bisa stop yang area itu di sini nih, air bersihnya. Jadi kalau misalnya bisa lihat
Dan ini samping stopper kita kasih ada flow meternya juga nih. Kalau misalnya mau cek sisi wings mana nih yang paling banyak menghabiskan air dalam satu bulan, kita bisa cek di sini pemakaiannya. Kemudian kita cek yang ke dalam sih sebenarnya sama. Semua kamar mandi sudah dilengkapi dengan pemanas air atau water heater dan AC. Jadi semua ini kita lagi siapin semua instalasinya dari mulai pipa AC, drain. Nah, drain jangan lupa teman-teman, mesti disiapkan di awal sebelum pembangunan ya. Kalau misalnya teman-teman lagi mau bangun rumah atau bikin renovasi kamar dan butuh AC, yang disiapkan pertama adalah drainase, karena itu penting banget ya. Nanti kalau udah jadi kita mau pasang AC udah siap, nggak perlu bobok-bobok lagi. Oke, di area sini kamar mandi kita lagi pasang keramik. Ini untuk yang shower, salurannya udah disiapkan semuanya. Kemudian ini untuk yang kloset gitu ya, dan ini untuk wastafelnya, dan ini ada lubang ini untuk boven. Satu lagi teman-teman, kalau misalnya lagi ngomongin kamar mandi, terutama untuk kamar mandi di lantai 2, 3 dan seterusnya ya, sebelum kita pasang keramik yang harus disiapkan apa sih? Waterproofing. Pastiin waterproofing kamar mandi di lantainya ini udah bener, minimal dia naik sekitar 20 cm nih waterproofingnya dari lantai. Supaya apa? Kalau misalnya ada air itu nggak sampai ke lantai bawahnya. Waterproofing ini bisa menggunakan macam-macam, banyak aplikasi atau aplikator yang menyediakan waterproofing. Ini penting banget. Jadi sebelum pasang keramik pastiin tes rendam dulu 1x24 jam untuk memastikan air tidak ada rembes lagi di dalam. Nah, sekarang kita sudah di lantai rooftop atau lantai 4. Jadi di sini adalah area untuk maintenance juga. Kemudian ada area juga untuk kita bisa kerja gitu ya, atau duduk-duduk atau ngopi di area rooftop ini. Yang pertama saya jelasin di sini adalah di area void ini ada kombinasi antara glass block dan roster. Kenapa? Roster itu fungsinya untuk sirkulasi udara supaya lancar dan jadi nggak terlalu panas di area sini. Kemudian kalau glass box-nya sendiri adalah untuk permainan cahaya, jadi bisa ada permainan cahaya nih di area void, ada gelap ada terang. Walaupun nanti atap ini kita akan pakai solar flat yang clear gitu ya, memang buat cahaya sampai ke lantai 1. Di sini nanti ada jendela dan di sini juga ada jendela aluminium. Nah, di sini area komunal. Nantinya akan ada meja yang menempel di dinding, letter L gitu ya. Jadi anak-anak sosis itu bisa kerja di sini, bisa ngobrol di sini. Apalagi kalau malam nih enak banget ya. Ini atapnya akan tertutup ya tetap. Area komunal itu akan nyambung sampai di sini. Di sini kita sudah siapkan untuk tanaman. Ini adalah bak tanaman. Drainnya juga udah kita siapin. Ini nanti ada bisa tanaman merambat ke bawah atau bisa tanaman yang tinggi-tinggi gitu ya. Sini juga ada meja, jadi duduk di sini sambil melihat pemandangan. Di sini sudah disiapkan toren yang besar-besar. Ini kapasitasnya satu toren ini 3.000 liter. Jadi dua adalah jadi 6.000 ya. Air bersihnya ini sudah didesain supaya tidak perlu menggunakan pompa pendorong lagi di atas. Debit air yang dihasilkan di tiap-tiap kamar mandi bisa kencang. Gimana caranya? Ini dihitung pakai sistem bejana berhubungan ya. Kalau teman-teman tahu dari zaman SMP, SMA belajar fisika ya, itulah fungsinya untuk ini gitu ya, salah satunya. Ini atap penutupnya adalah polikarbonat. Nantinya kita akan pasangin drainage cell. Drainage cell itu adalah untuk alasnya rumput sintetis sebenarnya. Tapi kita pasangnya ada di atap seperti itu nanti ya. Nanti ketika kena cahaya biasnya ke bawah akan lebih baik lagi dan mengurangi sinar panas dari matahari. Oke, kita udah keliling semua area di kos-kosan ini. Kos-kosan ini akan ready di bulan September. Jadi kalau teman-teman yang lagi mau cari kos, boleh nih lihat-lihat di kos-kosan ini. Karena posisinya dekat banget sama Ion, cuma sekitar 5 menit kita kalau mau ke Ion. Sekian video dari saya untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.